Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan kemudahan di setiap urusan kalian. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang juga yang mungkin baru bergabung, yang baru ngeliatin video saya. Semoga video saya bermanfaat buat kalian. Karena tujuan saya membuat video-video di channel YouTube ini supaya banyak mendapatkan manfaat serta kebaikan dari video-video yang saya buat. Baiklah, di video kali ini saya mau sharing, saya mau cerita tentang mau magnet uang ternyata mudah asal mau. Apa sih magnet uang itu? Cukup sering disebut-sebut. Magnet uang berarti menarik. Misal, magnet besi berarti dia menarik besi dan dimanapun dia berada, maka besi apapun yang berada di medan magnet tersebut akan ketarik ke medan magnet tersebut. Emangnya ada magnet uang? Ada dong. Kalau magnet uang berarti logikanya magnet itu akan menarik uang. Dimanapun magnet itu berada, maka uang akan ketarik. Siapapun mungkin pengen banget ya jadi magnet uang. Jadi setelah saya mengumpulkan beberapa riset, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya ada cara simpel supaya kita bisa menjadi magnet uang. Bisa kalian bayangkan kalau kalian menjadi magnet uang, berarti kalian harus siap untuk berkelimpahan, untuk banyak uang, oke. Langsung saja. Jadi, cara yang pertama untuk menjadi magnet uang adalah hilangkan rasa takut atau cemas terhadap uang. Contohnya, takut uang habis, takut nggak bisa makan, cemas nih duit sudah segini, gimana aku ngejalanin hidup besok dan seterusnya. Cemas nggak tahu harus dapat uang dari mana lagi. Jadi hilangkan semua rasa takut dan cemas itu karena di saat kalian merasa takut atau cemas, itu membawa kalian berada di frekuensi yang negatif, vibration atau berfrekuensi negatif, maka yang terjadi adalah kalian menciptakan magnet negatif dan yang ketarik adalah ya berupa hal-hal negatif, bukan uang yang ditarik. Jadi sebisa mungkin hilangkan perasaan takut atau cemas terhadap uang. Nah, gimana dong caranya supaya ngilangin rasa takut atau cemas itu? Sedangkan pada kenyataannya ya memang seperti itu. Pada faktanya kita hidup di sisa uang yang misalnya cuma Rp10.000 atau Rp5.000 di dompet. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngilangin rasa takut dan cemas? Nah, jadi saya punya tips untuk ngilangin rasa takut atau cemas seandainya hal itu datang mengganggu pikiran kalian. Karena tidak memungkiri ya, kita saat membayangkan isi dompet kita, saat membayangkan isi ATM kita, jumlah saldo kita, tuh kita kayak kebanyakan orang akan merasa takut. Kebanyakan orang akan merasa cemas. Wah, ini calon dosisnya segini. Wah, ini nggak ada lagi sih uang di ATM. Aku harus bagaimana ya? Besok aku harus makan apa ya? Sebenarnya itu hal yang lumrah terjadi. Kebanyakan orang pasti pernah atau sering merasa seperti itu. Jadi saya punya tips untuk menghilangkan rasa cemas atau takut tersebut. Tipsnya adalah kalian jangan melawan. Jadi perasaan itu jangan dilawan, jangan ditepis misalnya. Kayak, jangan berpikir seperti itu. Aku nggak boleh berpikir takut. Coba nggak usah. Kalau perasaan itu muncul, kalian hadapi. Jadi gini, tapi ini hanya bisa dilakukan di saat kondisi yang tenang dan rileks ya. Kalau kalian kayak gelisah atau ribut, itu nggak bisa. Jadi kalian ketika perasaan takut atau cemas tadi datang, kalian langsung mengasingkan diri. Kalian cari tempat yang tenang, tempat yang rileks, baru kalian duduk dengan santai dan tenang.
Kalian tarik nafas dalam 3 kali, kemudian kalian bayangkan sambil tutup mata juga boleh. Kalian bayangkan rasa takut atau rasa cemas kalian tadi itu berupa awan hitam di dalam tubuh kalian. Kalian niatkan untuk mengeluarkan kabut hitam tadi. Kalian keluarkan dari tubuh kalian hingga jauh berada di depan kalian. Setelah itu, kalian bayangkan kabut hitam tadi hancur. Kabut hitam tadi melebur dan pudar, hingga tidak ada lagi kabut yang menggumpal berwarna hitam di depan kalian. Saya rasa kalian bisa paham dan bisa mempraktekannya, karena ini mudah banget kok. Ini mudah bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan pastinya saat sendiri ya. Nggak boleh banyak orang. Oke, jadi itu adalah tips untuk menghilangkan rasa takut atau cemas tadi. Ketika tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang dan mengganggu pikiran kita, jadi harus hilangkan rasa takut atau cemas terhadap uang kita. Nggak boleh khawatir apapun tentang uang. Karena untuk menjadi magnet uang, kita harus berada satu frekuensi. Satu frekuensi sama dengan uang. Kalau kita berada di frekuensi negatif atau frekuensi yang kayak takut atau cemas itu, sama aja kan, kayak frekuensi kekurangan uang, nggak punya uang. Nah, itu bertolak belakang dengan magnet uang. Nggak mau narik. Yang ketarik malah kekurangan uangnya, bukan keberlimpahannya. Paham ya? Kemudian cara yang kedua untuk menjadi magnet uang adalah hargailah uang. Nah, gimana cara kita menghargai uang? Perlakukanlah dia sebagai teman kalian. Perlakukan uang itu sebagai partner kalian, mitra kalian. Gimana kalian menghargai partner kalian? Gimana kalian menghargai teman kalian, sahabat kalian? Begitu juga perlakukanlah uang. Analoginya gini, misalnya nih teman kalian datang, sahabat kalian datang nih ke rumah kalian. Kalian pasti senang kan? Kalian pasti menyambut dengan bahagia. Nggak mungkin dong sahabat kalian. Sahabat loh ini ya. Sahabat atau partner, bukan musuh. Kalau partner kalian atau sahabat kalian datang ke rumah kalian, kalian pasti bahagia kan? Apalagi kalau sudah lama nggak jumpa ya kan? Pasti kalian kayak langsung berpelukan. Ya intinya pasti kalian kayak excited banget gitu. Kayak seneng banget, kayak welcome banget. Kan sama teman kalian atau partner kalian tadi. Nah, seperti itu juga perlakukan uang. Jika uang itu datang, kalian harus senang. Kalian harus sambut dia dengan bahagia. Alhamdulillah, bersyukur. Jadi perlakukanlah juga uang sebagaimana kalian memperlakukan mitra kalian atau partner kalian tadi. Jadi hargailah dia, kemudian sekecil apapun jumlah uang itu, kalian harus tetap menghargai dia. Jadi misalnya, jangan mentang-mentang ini uang ada 1.000 rupiah, kayak kececer. Wah, kalian kayak nggak peduli, kalian kayak acuh. Jangan gitu, itu sama aja kalian tidak menghargai uang. Jadi ambillah uang itu, disimpan sebaik-baiknya, dirapikannya, sebagaimana kalian menghargai manusia. Teman kalian yang begitu juga kalian harus menghargai uang. Mentang-mentang nih ada uang recehan berhambur. Jadi kalian gak peduli. Uang 500 atau uang 1.000 karena 100 juta pun gak akan jadi 100 juta tanpa 500 rupiah. Benar kan? Jadi mulai sekarang kalian harus menghargai uang sekecil apapun itu jumlahnya. Sekecil apapun nominalnya, perlakukanlah mereka sebagaimana kalian memperlakukan partner kalian, sahabat kalian, karena uang ini punya energi. Kalau dia menerima energi yang menghargai dia, maka dia itu akan senang, dia itu akan betah datang sama kita, dan dia pun pasti akan datang lagi kepada kita. Itu sifat uang. Jadi uang itu adalah energi. Jadi kalian jangan heran ya, makanya banyak orang yang kaya semakin kaya. Ya karena mereka itu bisa menghargai uang, sedangkan orang yang miskin semakin miskin.
Karena terkadang orang-orang yang menengah ke bawah, mereka cenderung tidak bisa menghargai uang. Misalnya mereka mendapatkan uang banyak, mereka bisa langsung kayak misalnya berfoya-foya, beli ini, beli itu. Nanti kalau sudah habis, mereka menyesal seolah-olah menyalahkan uang ini. Kenapa uangnya sedikit banget nih? Kenapa aku dapat uang cuma segini doang? Itu adalah contoh orang yang tidak menghargai uang. Teman-teman, jadi tips yang kedua ini adalah hargailah uang sebagaimana kalian menghargai partner kalian, sahabat kalian, atau teman kalian. Kemudian cara yang ketiga untuk menjadi magnet uang adalah bersyukur. Nah, ini poinnya yang sangat powerful ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya uang ini tahu kalau kita bersyukur? Kita boleh ajak bicara uang kita. Boleh ngomong sama uang ya, walaupun ini terdengar cukup gila, cukup konyol, tapi kalian boleh searching bahwa sebenarnya uang itu adalah energi. Ketika kita ajak dia ngomong, maka dia bisa menangkap energi yang kita sampaikan. Itu adalah the power of uang yang masih banyak orang belum tahu. Ketika uang itu mau pergi dari tangan kalian, atau misalnya kalian mau membeli sesuatu atau membayar cicilan, membayar sesuatu, kalian ucapkan sebelum kalian membayar itu, kalian ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih uang bahwa kamu sudah membantuku di dalam hidup ini. Terima kasih uang karena berkatmu aku bisa memenuhi kebutuhanku. Karena kamu sudah membantuku memenuhi kebutuhanku untuk membeli makanan, karena kamu sudah membantuku untuk membayar cicilan. Sekarang saatnya kamu berpindah ke tangan orang yang lebih membutuhkanmu. Apapun itu, pokoknya kalian ucapkan terima kasih sebelum kalian mengeluarkannya. Ketika kalian mengucapkan hal seperti ini, insya Allah hati kalian itu akan enteng melepas uang tersebut. Jadi kalian itu nggak kayak, duh sudah sisa segini nih, harus bayar ini lagi, ini malah ada pengeluaran, ini mendadak harus jadi. Kalau kalian berpikir seperti itu, sampai kapanpun kalian nggak akan pernah bisa jadi magnet uang. Karena ketika kalian membenci sesuatu atau menyalahkan sesuatu, menyalahkan uang, sampai kapanpun dia nggak akan pernah betah. Dia nggak akan pernah senang. Dia nggak akan pernah bertahan lama sama kita. Jadi gitu ya teman-teman. Ketika kita mau mengeluarkan uang, mau membayar sesuatu atau membeli sesuatu, atau membeli makanan, kita ucapkan dulu kata terima kasih ya. Ini sebenarnya bentuk dari afirmasi juga sih. Ucapkan terima kasih kepada uang bahwa karena kamu telah membantuku dalam hidupku, misalnya untuk membeli makanan, memenuhi kebutuhan keluargaku, membayar cicilan untuk membayar iuran anak sekolah. Sekarang saatnya kamu berpindah kepada orang yang lebih membutuhkanmu. Nah, jadi kalau misalnya dengan rasa bahagia ibaratnya, kita sudah bersyukur memiliki dia. Uang yang lain akan ketarik kepada kita. Uang yang lain juga akan pengen nih dihargai oleh kita, anak lebihnya. Kemudian cara yang keempat untuk menjadi magnet uang adalah dengan bersolawat pohon uang. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya tentang sholawat pohon uang. Jadi ada sebuah sholawat yang mana itu sudah diijazahkan oleh Syekh Habib Sagab untuk menjadi sholawat pohon uang. Sholawatnya itu adalah sholawat Syajaratun Nukub yang dibaca ba'da Isya sebanyak 400 kali. Sholawatnya itu seperti ini. Nah, jadi kalian bisa mengamalkan sholawat ini setiap habis sholat Isya, di mana kata beliau, jika kalian mau ada pohon uang di depan rumah kalian, maka amalkanlah sholawat sebanyak 400 kali setelah Isya. Kalian juga bisa searching di YouTube tentang keajaiban sholawat pohon uang. Tentang keajaiban sholawat menarik rezeki, itu udah banyak sekali ya. Jadi
Ini sudah tidak diragukan lagi, oke teman? Jadi itu tadi 4 cara singkat untuk menjadi magnet uang. Silahkan dicoba bagi kalian yang ingin menjadi magnet uang. Semoga saya, kalian, dan kita semua kapanpun dan dimanapun kita berada, selalu dikejar-kejar uang, bukan kita yang mengejar uang. Karena kita adalah magnet uang. Sekian dulu sharing saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.